kita mulai acara pada pagi hari ini, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Ya, sekali lagi saya ucapkan selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Bapak Agung di PGN LNG. Terima kasih atas kesediaan waktunya pada pagi hari ini. Sedikit saya perkenalkan Bapak Ibu, pada pagi hari ini akan disampaikan materi tentang Asset Reliability and Integrity Management Natural Gas Infrastructure. Yang selaku pengisi adalah Bapak Agung Oktavian Wijaya, selaku Senior Analis Information Management, beserta rekan kerjanya Pak Purwanto, Spesialis Reliability and Integrity Management. Nah, sudah pada penasaran bagaimana isinya, karena waktunya juga lumayan singkat. Mungkin nanti akan lebih banyak pertanyaannya ya Pak Agung ya. Mungkin nanti Bapak Ibu. Jadi untuk mempersingkat waktu Pak, monggo saya persilahkan kepada Bapak Agung, waktu dan layar dipersilahkan Pak. Oke, saya izin share ya. Iya, siap, silakan. Sudah kelihatan ya di layar ya, Bapak Ibu sekalian? Sudah Pak, sudah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, salam kenal ya Bapak Ibu. Kami dari Operation and Maintenance Management Group di PGN, di divisinya Infrastructure Maintenance Management. Pada hari ini kami akan melakukan sharing sesuai dengan apa yang telah di-request oleh teman-teman PLI, berjudulkan terkait dengan Asset Reliability and Integrity Management, khususnya di infrastruktur peralatan gas ya. Nah, nanti secara garis besar akan ada dua sesi. Yang pertama akan disampaikan oleh saya, itu berbicara tentang sistem manajemen aset secara garis besar, dan nanti ada kaitannya juga dengan bagaimana aset integrity itu berinteraksi dengan aset manajemen berbasiskan ISO 55001. Lalu kemudian akan dilanjutkan oleh Mas Purwanto, nanti beliau akan menyampaikan terkait aset reliability and integrity program yang sedang berjalan untuk infrastruktur transmisi dan distribusi di PGN. Langsung saja, kami dalam sesi kali ini, sekalian kami ingin menyampaikan juga ya, kebijakan manajemen aset infrastruktur gas dari Direktur Utama PGN yang telah ditetapkan 2021 lalu. Ini bagaimana PGN itu mengharapkan semua peserta ya yang ada di Supholding Gas dari PGN beserta anak usahanya itu tetap akan concern terkait dengan pengembangan infrastrukturnya. Tentunya kebijakan ini sudah disadur ya, beberapa referensi, beberapa code, sama beberapa standar yang pucuknya ada di standar ISO 55001, yang mana ISO 55001 ini mengupas terkait dengan sistem manajemen aset yang diterbitkan pada tahun 2014. Nah, secara garis besar, terdapat 5 butir ya di kebijakan manajemen aset ini. Yang pertama, terkait dengan pengelolaan infrastruktur gas secara sistematis dan terkoordinasi dengan mengutamakan kebutuhan para pemangku kepentingan, mematuhi semua persyaratan, peraturan, dan perundang-undangan serta kebijakan yang berlaku. Terus yang kedua, mengimplementasikan proses bisnis perusahaan yang selaras guna mencapai tujuan strategis perusahaan secara efektif yang didukung oleh sumber daya dan teknologi yang memadai. Yang ketiga, mengutamakan optimasi keekonomian, pertimbangan risiko, dan kinerja unggul sebagai dasar pengambilan keputusan atas aset. Yang keempat, memastikan infrastruktur gas selalu handal, memenuhi persyaratan operasional, keselamatan, keamanan, dan lingkungan, serta memberikan manfaat selama siklus hidup aset yang diharapkan. Yang terakhir, ini berkaitan terkait dengan perbaikan berkelanjutan demi peningkatan mutu dan layanan infrastruktur gas. Jadi kalau diperhatikan, 5 butir ini akan secara konsisten kita tuangkan ke dalam kerangka sistem manajemen aset yang nanti akan kita jelaskan di belakang. Lalu bagaimana semua tata kelola yang ada di sistem integrity, lalu bagaimana kita melakukan reliability improvement programnya juga merujuk kepada hal-hal ini. Lalu bagaimanakah kerangka sistem manajemen aset yang ada di PGN? Jadi yang pertama, di era-era kekinian kan kita sudah sama-sama tahu ya bahwa semua
semua data aset, semua informasi yang terkait dengan aset itu akan dituangkan dalam suatu wadah sistem informasi. Nah, kalau kita berbicara terkait dengan aset manajemen, aset integrity, aset reliability, semuanya itu bermuara pada bagaimana sih kita mengelompokkan aset-aset kita. Lalu bagaimana kita mendefinisikan aset-aset kita tersebut sesuai dengan peruntukannya. Lalu bagaimana kita meregistrasinya berdasarkan taksonomi, hierarki, sehingga informasinya semua jelas. Nah, kalau di PGN per saat ini untuk aset register, information, aset health and performance, serta OM KPI-nya itu semaksimal mungkin dituangkan ke dalam sistem informasi yang mungkin teman-teman sudah sama-sama dengar ya. Ada di Geo, lalu yang sekarang berlangsung pada Oracle EAM, dan yang kedepannya ini karena terdampak kita integrasi dengan Pertamina, nanti kita akan ada shifting ERP ke SAP. Jadi di sini kita tuangkan CMMS-nya di PGN pada khususnya ya, itu nanti akan migrasi ke dalam SAP. Sebenarnya aset integrity program itu dari awal yang tadi kita sampaikan, aset register itu merupakan kata-kata kunci ya, kata-kata kunci yang paling vital bagaimana nanti keberlangsungan strategi operation and maintenance itu dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini kami mencoba untuk konsisten gitu ya, bagaimana kita mendefine semua aset register kami itu berdasarkan taksonomi yang jelas, dan harapan kami ke depannya bisa strukturnya itu bisa nyambung sampai ke spare parts. Nah, jadi kalau di sini itu bisa kelihatan ya di fase awal. Lalu selanjutnya, nah setelah itu kita akan mendefine criticality-nya gitu, yang kita sebut equipment criticality analysis. Nah, di sini nanti akan muncul aset-aset yang harus menyandang predikat safety critical element dan juga aset-aset yang business critical element. Nah, lalu nanti setelah semua terdefinisi akan dilakukan analisis yang lebih spesifik lagi. Ini biasanya aset terbagi jadi 2 kategori ya, ada yang pipeline integrity dan juga ada yang facility integrity. Semua metodologi yang kita kenal, baik itu RCM, FMIA, RBI, lalu juga kami menggunakan data risk assessment berbasiskan Muehlbauer, itu muaranya cuma satu, nanti akan kita gunakan bagaimana kita menerjemahkan ini semua menjadi maintenance precision program ya, baik itu aktivitas preventive maintenance, predictive maintenance, dan juga ada inspeksi di dalamnya. Bahkan nanti ujung-ujungnya pelaksanaan inspeksinya bisa kita lakukan mandiri maupun di pihak kebijakan. Nah, dan tak lupa nanti di dalamnya kita membutuhkan pencatatan yang baik ya, pencatatan yang baik untuk merekap semua kegagalan, dan nanti kita harus bisa melakukan evaluasi yang menyeluruh gitu ya terhadap kondisi aset kita, sehingga kita bisa memprediksi nih kegagalan-kegagalan yang akan hadir di masa mendatang terhadap peralatan kita. Terus ini semuanya harus tersentralisasi dan kita modelkan. Nah, dari permodelan tadi, dari reliability block diagram, kita bisa nanti akan melihat apa improvement yang ingin kita lakukan gitu untuk setiap peralatan tadi. Apakah kita mau mengganti, modifikasi, bahkan upgrade gitu ya. Nah, itu pilihan-pilihan itu nanti akan muncul dengan level confidence yang tinggi apabila memang basis data yang kita peroleh itu sangat sangat matang. Dan ini prosesnya berlangsung secara terus-menerus. Oke, lalu selanjutnya siklus RCP yang ada di kami itu juga berpegang teguh pada prinsip-prinsip PDCA. Ini tentunya rekan-rekan di PLI sudah paham ya PDCA itu apa, plan, do, check, action gitu. Yang kalau kita bicara proses safety, dia itu merupakan pilar proses utama yang harus dilakukan gitu. Nah, di PDCA ini prosesnya itu diawali dari atas ya, objektif target dari peralatan, baik itu ada peralatan-peralatan yang critical dan non-critical tadi, semuanya tertuangkan dalam proses yang jelas ya. Jadi ada dokumen-dokumen S-Build biasanya yang digunakan sebagai referensi awal dari proyek. Lalu biasanya kalau proyeknya agak sedikit detail, biasanya itu sudah ada tuh RAMS analisis di awal ya. Kalau di PGN, terdapat beberapa kelompok proyek yang memang sudah memiliki analisis RAMS tersebut gitu. Tapi ada juga yang tidak. Nah, keuntungannya adalah kita bisa melihat nih semua peralatan tadi itu expected failure-nya seperti apa, lalu behavior dari peralatan itu sendiri seperti apa itu akan bisa terlihat. Dan lebih menguntungkannya lagi kita pada saat melakukan penetapan target-target tadi ya, target-target reliability itu bisa lebih confidence karena memang di fase project itu sudah ditetapkan. Nah,
ini proses-proses criticality yang tadi sudah saya sampaikan bahwa pentingnya dalam melakukan aset register berdasarkan taksonomi kita nanti akan bisa mendefine lebih spesifik apa yang kritikal dari setiap kelompok aset tadi dan bagaimana nanti metodologi di integrity programnya akan kita lakukan sebagai setiap kelompok aset tadi gitu. Nah di sini bisa kelihatan di maintenance precision ini semua maintenance program planning and scheduling yang dilakukan oleh operasi harus bermuara dari tadi penguatan kritik. Ini adalah siklus yang memang kita desain agar semuanya itu berjalan secara sequence dan bertahap. Tidak ada proses yang interfere di tengah-tengah, melainkan semuanya harus nge-link dari top ke bottom. Jadi ini adalah hierarki secara vertikal yang terus seterusnya gitu. Dan ini tadi sudah kita sampaikan bahwa reliability modeling juga salah satu upaya kami dalam menjalankan musim. Seperti yang kami canangkan untuk tahun ke depan dari tahun 2022 sampai 2026 dan tentunya di dalamnya penguatan program. Jelas peningkatan dari zona biru hingga zona hijau. Nah, menjadi patokan kami untuk melihat bagaimana implementasi dari program kami berjalan baik itu adalah saat ini selain KPI availability, reliability, dan beberapa turunan lainnya, juga ada salah satu KPI yang menurut kami ini bisa kita canangkan karena perspektifnya dia merujuk kepada standar yang spesifik, yaitu standar ISO 55001 tadi. Jadi kami nanti akan coba menjalankan semua kegiatan proses bisnis yang ada di OM, termasuk integrity and reliability, dan merujuk kepada target maturity level ini. Jadi maturity level target ini akan kita coba jadikan target spesifik. Tahun 2022 banyak topik yang harus kita jalankan, khususnya integrasi di PGN sendiri maupun tes. Ya, hingga di tahun 2026 nanti itu kita bisa innovation ya di dalam sistem manajemen asetnya. Nah, lalu sekilas ke belakang, ini tadi bagaimana PGN menjalankan perjalanan dalam meningkatkan maturitas dari tahun 2017, 18, 19, 20, dan tentunya pergerakannya dari merah, kuning ya, dari hijau muda sampai hijau tua itu tidak sangat mudah gitu. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dilakukan peningkatan, banyak juga investasi yang dikeluarkan, serta komunikasi yang secara intens harus dilakukan juga lintas divisi ya, karena kata kunci di ISO 55001 itu ternyata kesepahaman, keselarasan, dan komunikasi lintas function gitu. Nah itu kata kunci bagaimana PGN bisa melakukan improvement yang sangat signifikan dari berbagai sektor. Nah harapan kami ini nanti mungkin bisa dicontoh ya di PLI kalau memang ada rencana untuk meningkatkan gitu ya dari aset integrity and reliability programnya, lalu mengintegrasikan dengan baik ya spek OM dan lebih luas lagi secara proses bisnis korporasi untuk bisa mendapatkan specific value ya, itu bisa dikejar gitu. Nah, lalu yang selanjutnya adalah yang menarik, ini coba kami sampaikan benefit-benefit yang kami peroleh ya. Jadi antara lain yang sudah kami peroleh ini berupa salah satunya adalah premi asuransi. Ini yang diperjuangkan oleh teman-teman Corporate Finance PGN. Jadi kami juga berterima kasih kepada teman-teman Corporate Finance PGN yang secara intens gitu ya memantau progres dari implementasi sistem manajemen aset berbasiskan ISO 55001. Nah, ini adalah contoh bagaimana premi asuransi yang ada di infrastruktur SSWJ, Transmisi South Sumatera dan West Java, itu terdapat peningkatan angka total sum insured, lalu diperbandingkan dengan premi asuransi gitu. Jadi pada saat PGN mencanangkan untuk implementasi berdasarkan ISO 55001, nah itu preminya juga memang sudah langsung diskon gitu. Nah ini adalah
salah satu bentuk manfaat ya dari sektor keuangan yang mungkin nanti bisa dipelajari dan apabila memang bisa dicontoh mungkin bisa dilakukan juga di PLN. Lalu yang kedua, bagaimana ISO 55001 tadi berdampak kepada kerjasama dengan OEM ya, Original Equipment Manufacturer. Jadi juga OEM itu ternyata melihat komitmen dan konsistensi dari kita si user ini dalam melakukan kegiatan aset reliability dan integrity program gitu yang nanti ujung-ujungnya berdampak kepada bahwa peralatan-peralatan kita ini dikelola dengan baik, lalu dampaknya kepada usia peralatannya yang bisa lebih panjang ya dari yang seharusnya, lalu juga rendahnya angka-angka breakdown maupun corrective action yang biasanya sih juga akan merepotkan dari OEM tadi ya, karena request spare part-nya biasanya mendadak dan pengennya cepat. Nah itu hal-hal seperti itu bisa diminimalisir gitu. Nah, sehingga dari OEM melihat, oh ini dari PGN angka risiko untuk kegiatan OEM-nya itu rendah. Nah sehingga ini salah satu benefit dari strategic agreement ya dari kita dengan gas turbin yang terdapat di Amerika Serikat ya. Lalu yang contoh selanjutnya adalah terkait dengan bagaimana kita bisa melakukan perpanjangan umur aset. Nah, jadi ini sedikit cerita bagaimana kita menjalankan siklus PDCA tadi di awal, dari penetapan aset criticality, lalu pelaksanaan planning and scheduling-nya, lalu kita mendefine maintenance precision ya, berbasiskan tadi ya, ada facility integrity sampai plan integrity, sehingga nanti di akhir kita bisa mendapatkan data-data yang bisa kita olah, akhirnya data tersebut kita lakukan reliability modeling, sehingga kita bisa lakukan improvement gitu. Nah, ini salah satu contoh sebelum kurva yang sebelum dengan kurva yang setelah. Jadi data-data ini disusun dari data failure peralatan gas turbin dan ada beberapa data yang kita simulasikan sehingga kita bisa mengharapkan perpanjangan umur aset sekitar 25% sampai 40%. Dan ini pada saat kita coba diskusikan ya dengan OEM dan mereka bisa menerima sehingga proposal kita ini untuk melakukan perpanjangan umur aset juga didukung oleh OEM. Nah, itu yang salah satu benefit lainnya yang kita peroleh selain kita bisa memperpanjang umur aset, kita juga bisa mendapatkan garansi dari OEM tersebut. Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi Asset Reliability and Integrity Activities. Ini yang bisa disampaikan oleh Mas Pur. Kepada Mas Pur, saya persilakan. Oke, terima kasih Mas Agung. Tadi sudah dijelaskan juga kaitannya antara asset management dengan integrity management. Sekarang dan juga integrity sebagai rangkaian proses dalam operasi dan pemeliharaan. Oke, saya lanjutkan terkait dengan asset integrity dan reliability activities. Di PGN banyak sekali aktivitas reliability dan integrity yang sudah dijalankan baik di pipeline maupun di session. Nah, kalau untuk di pipeline untuk analisa risiko kami memakai metode Kenmore-Bauer edisi terakhir 2015. Di sana untuk kegiatan integrity ada GWAS assessment. Nah, pipeline patrol dan leak survey ini kombinasi kegiatan integrity dan reliability untuk pemeliharaannya. Lalu untuk inspeksi dengan metode pipeline tetap masih online dengan menggunakan intelligent peak. Lalu pengawasan pihak ketiga, di mana kita ketahui PGN punya challenge terkait aktivitas pihak ketiga. Kita sering mendengar ada beberapa kejadian karena aktivitas pihak ketiga menyebabkan pipeline PGN terjadi failure sehingga penyaluran terganggu. Lalu di pipeline juga dilakukan aktivitas long range UT, di mana ini digunakan untuk beberapa segmen yang tidak bisa di-peak. Yang sudah PGN rencanakan itu di feature connection SSBC sampai upstream offtake Talang Duku, yang kurang lebih panjangnya sekitar 300 meteran. Lalu ada aktivitas pemeliharaan sistem katodik dan sistem valve, di mana sistem katodik dan sistem valve ini sebagai fasilitas pendukung di pipeline. Lalu untuk di offshore ada beberapa kegiatan seperti marine radar surveillance, ROV, visual inspection, acoustic survey offshore.
Nah, sedangkan di facility ada beberapa kegiatan yang dilakukan, seperti QASat, di mana, lahan awal yang akan digunakan sebagai session, ada beberapa yang, awalnya tanah dengan elevasi yang cukup rendah, lalu diadakan pengurukan, dan, seiring berjalannya waktu ada proses penurunan tanah, sehingga perlu dilakukan geohazard untuk memastikan fasilitas kita aman dari, bahaya-bahaya yang disebabkan, adanya aktivitas, kebumian. Lalu untuk, equipment seperti piping, pressure vessel, kami menggunakan RPE di mana berbasiskan EPE 580 dan 581. Juga ada aktivitas FMEA, ini sebagai tindak lanjut untuk analisa risiko untuk, equipment yang mempunyai tingkat kekritisan, minimal medium ke atas. Lalu, ada aktivitas corrosion under isolation, di mana, beberapa titik di bawah isolation ini, rentan terhadap korosi. Lalu RCM kita lakukan untuk equipment yang mempunyai tingkat criticality-nya, tinggi. Untuk kegiatan reliability, tentunya diadakan pemeliharaan aset yang, berada di fasilitas untuk menjamin keandalannya. Lalu, untuk proses hazard analysis ini dilakukan dari berbagai disiplin ilmu untuk memastikan, proses yang ditimbulkan untuk, di proses, off-take session atau di session bisa teridentifikasi dan ada beberapa, rekomendasi mitigasi, termasuk evaluasi yang sudah dilakukan sekarang, termasuk, nanti akan memberikan rekomendasi-rekomendasi untuk memitigasinya. Nah, selain kegiatan di atas, ada beberapa kegiatan yang bisa dilakukan, baik di pipeline maupun di facility, seperti corrosion monitoring using plate and probe ini, bisa dilakukan di pipeline maupun di facility. Fitness for service ini untuk memastikan bahwa equipment maupun pipeline tersebut, layak dioperasikan, sampai dengan periode inspeksi selanjutnya atau, sampai dengan umur, desainnya. Lalu engineering operation ini untuk mensupport, kajian-kajian atas terjadinya failure analysis atau usulan pekerjaan perbaikan dan, di sini juga mendetailkan, seperti gambar rencana, perkiraan biaya, rekomendasi metode yang paling optimal untuk kegiatan perbaikan. Nah, untuk di Geo ini, tadi sudah dijelaskan oleh Mas Agung, sebagai, digitalisasi aset dan, register aset, sehingga semua yang masuk di Geo ini, asetnya otomatis terregister dan mempunyai kode unik yaitu, tagging number. CMMS, menggunakan Oracle EAM, walaupun saat ini masih proses akan migrasi ke SAP sesuai arahan dari Pertamina Holding. Ini sebagai untuk perencanaan operasi dan pemeliharaan. Lalu untuk dokumen, hasil dokumen dari PMO dan update-update, ini disimpan dalam, Elo repository dokumen. Dokumen-dokumen terkait dengan, safety ini juga, dilakukan proses safety information, di mana ketika melakukan kajian-kajian terkait dengan, safety bisa, dokumen sudah terkompil dengan baik di dokumen, PSI. Lalu untuk RAM analisis, ini untuk menghitung, reliability maupun availability dari sistem maupun, konsolidasi sistem sehingga, kita dapat, menyampaikan hasil reliability maupun availability, sesuai dengan bagian, mulai dari equipment, sistem, area maupun, di, regional dan PGN. Next, Mas. Nah, di Dio ini sebagai platform PGN yang digunakan untuk digitalisasi aset dan informasi aset terregister, di mana ketika proyek sudah selesai, aset-aset tersebut, didigitalisasi dan diregister dalam Digio sehingga,
bisa kita lihat visualisasinya di platform Digio, dan ini juga membuka entitas di bawah subholding gas untuk memvisualisasikan dalam Digio ini. Sehingga teman-teman yang di bawah subholding gas juga bisa melihat visualisasi dalam geografi aset di Digio ini. Sehingga ada sinergi antara PGN dengan entitas di bawah subholding gas, dan masing-masing entitas tidak perlu membuat sistem geografi tersendiri. Next, Mas. Nah, setelah diregister, tadi disampaikan oleh Mas Agung, juga define untuk criticality-nya. Dalam hal ini kita memakai sudah mempunyai panduan untuk analisa criticality equipment, di mana bisa kita define mana equipment yang masuk kategori dalam safety criticality equipment maupun business criticality equipment. Nah, di business criticality equipment ini juga dikategorikan lagi mulai dari low sampai ke sangat tinggi. Kalau kita melihat aset register, dominannya di PGN itu asetnya berupa jaringan dan facility. Nah, untuk di jaringan ada pipa transmisi, distribusi yang dari baja maupun dari PE. Nah, untuk fasilitas stasiun ini ada off-take station sebagai titik serah terima. Stasiun gas ini bisa berupa stasiun kompresor, stasiun pembagi maupun stasiun penyalur. Nah, untuk MRS ini untuk stasiun gas ke pelanggan. Tentunya di stasiun-stasiun ini ada beberapa equipment sudah digolongkan sesuai dengan taksonominya berdasarkan bejana tekan, SCADA, alat ukur, instrumen, dan lain sebagainya. Next, Mas. Untuk analisa risiko pipeline, kami menggunakan metode Mobauer, di mana awalnya kami membuat sebuah kalkulator untuk menghitung risiko dari pipeline itu. Nah, untuk mengupdate-nya, laporan inspeksi dan pemeliharaan yang dilakukan oleh teman-teman PK Solution, dalam laporan tersebut ada beberapa yang mempengaruhi tingkat risiko, sehingga diupdate dari laporan tersebut dan diupdate dalam perhitungan yang terbaru, sehingga nanti akan didapatkan tingkat risiko yang terbaru. Nah, untuk memvisualisasinya akan kami menampilkan dalam Digio. Nah, untuk menampilkannya ini kami melakukan data entry PIMS Digio yang memenuhi kaidah database dalam bentuk tabular, sehingga divisualisasikan di Digio. Dan untuk beberapa titik yang mempunyai concern utama, yaitu tingkat risiko tinggi dan sangat tinggi, ada beberapa informasi tambahan yang harus diisi, sehingga ini memudahkan manajemen atau siapapun yang membutuhkan informasi terkait di mana saja segmen yang mempunyai tingkat risiko tinggi, penyebabnya apa, tindak lanjutnya apa, dan progresnya sampai di mana bisa kita lihat di PIMS Digio. Next, Mas. Untuk analisa risiko RPA ini kami gunakan untuk menganalisa risiko untuk pressure vessel maupun piping yang berada di session, di mana beberapa inputannya adalah dokumen terkait equipment, piping maupun bejana tekan, data pengukuran lapangan seperti wall thickness, dan data penyaluran untuk menghitung kemampuan pressure vessel maupun pipeline itu sendiri. Nah, untuk POF dalam proses RPA ini ada beberapa penyebab, secara umum disebut technical module subfactor failure, ya, seperti metal taining, stress corrosion, cracking,
dan lain-lain. Nah, dari perhitungan titik pengukuran sehingga dan dari beberapa subfaktor failure tadi dikombinasikan di total, lalu untuk konsekuen ini dihitung dampak terhadap keberadaan aset tersebut di area tersebut, sehingga didapatkan tingkat resikonya. Selain itu juga dihitung untuk remaining life-nya. Nah, tingkat resiko dengan remaining life akhirnya dikombinasikan untuk menentukan inspeksi selanjutnya. Sebagai contoh misalkan jika tingkat resikonya low, sesuai dengan API 581 itu direkomendasikan untuk next inspection-nya itu 90% dari remaining life, namun juga diatur untuk maksimalnya itu 10 tahun. Sedangkan untuk medium itu kurang lebih 75% dari remaining life dengan maksimum inspeksi itu 5 tahun. Sedangkan medium to high dan high ini sesuai rekomendasi adalah 60% dari remaining life dengan maksimum inspeksi itu 3 tahun. Sedangkan untuk high itu 50% dari remaining life, untuk maksimumnya adalah 3 tahun. Next, Mas. Nah, untuk EFMEA ini dilakukan untuk equipment dengan tingkat criticality medium ke atas. Sebagai inputannya di sini data collection-nya seperti failure recording, maintenance strategi yang selama ini dijalankan, lalu di dalam prosesnya ini diidentifikasi failure recording-nya itu penyebab failure-nya ini penyebabnya apa saja, diidentifikasi, dilakukan root cause failure analysis sehingga teridentifikasi penyebabnya apa saja, untuk mencegahnya apa saja, tindakan yang sudah dilakukan apa saja, sehingga didapatkan output pertama untuk tingkat resikonya bisa diketahui. Terus yang kedua untuk rekomendasi perbaikan maintenance-nya seperti apa yang paling optimal dan strategi penggantian alat dengan melihat adanya peralatan yang sering rusak dengan historical perbaikan seperti apa, apakah optimum atau tidak. Nah, ini akhirnya bisa ada rekomendasi strategi penggantian alat atau penyediaan spare part-nya. Next, Mas. Nah, untuk CMMS ini sebagai aplikasi untuk merencanakan kegiatan inspeksi dan pemeliharaan. Ini akan memudahkan teman-teman operasi dalam merencanakan personil, equipment, maupun spare part. Dengan perencanaan yang sudah tersistem dengan baik, sehingga persiapannya akan lebih mudah dan mematangkan. Dan untuk recording seperti waktu perbaikan, terusan ada beberapa failure, ini bisa terdokumentasi dengan baik. Namun di CMMS ini tidak bisa menampilkan dashboard, oleh karena itu di PGN dibuatlah CRP portal. Next. Di mana data-data dari CMS sebagian ditarik sehingga bisa ditampilkan performan atas kegiatan inspeksi dan pemeliharaan tersebut. Beberapa yang ditampilkan yang bisa ditampilkan dalam dashboard ini sesuai dengan KPI dalam inspeksi dan pemeliharaan, seperti biaya maintenance, aset kesehatan aset itu sendiri, pemenuhan terhadap schedule, backlog maintenance, maupun presentasi predictive maintenance. Nah, ini sangat memudahkan manajemen dalam mengambil keputusan dari ringkasan kegiatan inspeksi pemeliharaan terhadap performanya seperti apa, sehingga akan memudahkan strategi yang terbaik untuk kegiatan inspeksi dan pemeliharaan. Nah, untuk asset dan reliability modeling, yang pertama itu reliability block diagram.
ini sebagai pemodelan sebuah reliability dari equipment menjadi sistem dan gabungan dari beberapa sistem. Pendekatannya sebenarnya hampir sama dengan PFD, namun ada beberapa yang kaidahnya cukup berbeda. Misalkan seperti kalau misalkan di PFD ada sebuah rangkaian proses yang misalkan terpisah, ini ada beberapa kendala. Namun kalau untuk yang reliability satu sistem ini, secara sistem itu dianggap satu. Terus selanjutnya untuk asset health, ini ada beberapa parameter yang dihitungkan dalam perhitungan kesehatan aset ini seperti umur aset, kondisi aset, performa maupun dari level maintenance. Sehingga akan diketahui rating dari kesehatan aset untuk mengetahui tingkat kesehatan aset itu sendiri. Lalu yang untuk analisa reliability, kita memakai Weibull. Nah, ini tadi yang disampaikan Mas Agung, dari track record maintenance, kita melihat perbedaan sebelum dan sesudah setelah dilakukan PDCA. Dan dari historical ini kita bisa menentukan strategi untuk overhaul selanjutnya atau extension maintenance-nya itu tetap memenuhi KPI itu waktunya berapa lama. Nah, di sini digambarkan ketika misalkan untuk reliability 80%, sebelum dan sesudah akan diketahui waktu yang ideal untuk overhaul selanjutnya itu adalah berapa jam. Next. Terima kasih. Mungkin teman-teman ada pertanyaan, silakan. Ya, baik. Terima kasih atas penyampaian materinya Pak Agung dan Pak Purwanto. Mungkin kita langsung buka sesi penanya aja dulu, mungkin 3 penanya. Saya buka untuk bisa raise hand mungkin. Bapak Ibu silakan. Ya, baik. Pak Daryanto yang pertama, monggo Pak. Silakan. Ya, terima kasih Mas Apip. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat Mas Agung sama Mas Pur ya untuk materinya sangat menarik sekali nih, khususnya bagi kami di PGN LNG dan teman-teman pada umumnya ya. Pertanyaan saya ini Mas Agung atau Mas Pur, yang pertama kita ketahui kalau dari paparan tadi ya, maaf saya sebelumnya nggak ngikutin dari awal terkait dengan tingkat resiko ya, sebagaimana disebut kalau nggak salah di API 581 ya apa 580 ya, itu kan bahwa risiko itu adalah probabilitas dikali konsekuensi ya, dan itu yang saya pahami sih mungkin lebih banyak digunakan untuk statis equipment ya Mas ya, contohnya buat pipa ya. Pertanyaan saya, ini bisa nggak ya diaplikasikan buat satu misalnya di tangki. Tangki itu kan kalau di pemikiran saya juga sebagai salah satu statis equipment, meskipun sebenarnya di situ ada rotating juga di dalamnya ya karena ada pompa. Kedua, dalam menentukan metodologi tingkat risiko ini buat peralatan proses ya, itu yang diimplementasikan yang paling pas dengan metode apa sih untuk peralatan proses ya. Yang ketiga, sorry nih sekalian aja, dalam menentukan metode inspeksi itu biasanya di dalam API 580 itu ada ini enggak ya, referensinya, misalnya berdasarkan kondisi environment ya, atau berdasarkan pola operasinya, atau berdasarkan apa gitu, ada enggak penentuan metode inspeksi dari suatu rangkaian proses
dari risk assessment ya. Dan yang hasil akhirnya kan nanti adalah metodologi mitigasinya ya. Untuk mitigasinya sendiri juga apakah ada di dalam IPA tersebut referensinya atau langkah-langkah dalam menentukan suatu mitigasi dari potensi resiko yang kita analisa. Itu aja pertanyaan saya untuk sementara. Terima kasih buat Mas Pur sama Mas Agung. Ya, terima kasih Pak Daryanto. Monggo biar ini, karena tadi mungkin panjang pertanyaannya, langsung dijawab dulu aja. Pak Agung, Pak Purwanto, silakan. Oke, tadi yang pertama terkait dengan tangki ya, walaupun di sana ada alat putarnya ya seperti pompa. Untuk tangki ini bisa Pak, namun untuk pompa ini tidak memakai EPE 580 atau 581. Untuk jadi menggunakan metode yang lain untuk pompanya. Pertama terus itu, sorry Mas, saya potong. Hasil mitigasinya atau risiko itu bisa diintegrasikan nggak antara yang metode yang tadi dari 8 untuk rotating sama yang statis equipment? Kan itu kan satu kesatuan sebagai instalasi tangki gitu. Kalau dari EPE 581 tidak bisa. Sedangkan kalau untuk mengkolaborasikan ya pompa dengan tangki, itu ada beberapa metode yang lain ya seperti PHA. Oke, PHA ya. Iya, seperti itu. Oke. Kalau yang EPE 581 lebih fokus ke pressure vessel dan piping. Oke. Ya, di copy Mas. Terus yang tadi yang kedua apa Pak Dad? Untuk ini apa sih tadi ya? Penentuan metodologi inspeksi ya. Itu sebenarnya di situ ada ditentukan nggak, misalnya berdasarkan kondisi environment-nya atau berdasarkan pola operasinya ya. Bisa ditampilkan yang slide RPM Mas Agung. Nah, tadi yang ditanyakan untuk terkait rekomendasi metode inspeksinya ya. Iya. Nah, di sini ada beberapa metode yang common ya. Metode inspeksinya saja ya, seperti visual, itu pengamatan visual, terusan DFT itu dry film thickness, ini terhadap coatingnya ya. Untuk UT itu wall thickness dari metal, baik itu pressure vessel maupun pipingnya. Yang lebih common sebenarnya 3 ini kurang lebihnya, dan ini disesuaikan dengan apa yang mau ditujukan. Misalkan untuk mengetahui wall thickness-nya itu pakai UT. Nah, untuk mengetahui kondisi visualnya ini bisa visual, bisa depenetran, seperti itu. Oh, lebih ke materialnya berarti ya Mas ya? Tergantung dari equipment dan tujuan yang ingin didapatkan, Pak. Ya, nanti kan hasil akhirnya adalah metodologi maintenance-nya ya, atau inspection plan-nya ya. Pasti kan tujuannya sama tuh, pasti akan ke inspection plan. Iya, betul. Oke. Terus tadi yang ketiga yang untuk mitigasi itu apa di dalam EPA itu juga ada rujukannya atau ada guideline-nya tidak ya? Atau hanya
berdasarkan misalnya dari good engineering practice ya yang sudah ada selama ini. Koreksi kalau saya salah, kurang tepat Mas Agung ya. Untuk mitigasi ini, di prosesnya tadi kan, menghitung POF dan COF. Nah, dan dari POF ini kita melihat, ada beberapa apa namanya, potensi failure yang dihitung juga ya, sehingga didapatkan, misalkan wall thickness, nah dikaitkan dengan kondisi operasi. Nah, dan didapatkan remaining life. Nah, ketika, remaining life-nya misalkan, tidak memenuhi, tentu, bisa dikaitkan dengan, rekomendasi seperti, eee, penggantian atau penurunan tekanan untuk, memperpanjang remaining life-nya. Tentu ini perlu dikaitkan dengan, penyaluran gas pada tekanan berapa. Ya, ke MAUP-nya ya berarti ya. Iya, betul, Pak. Ya. Ya, makasih Mas Pur. Mungkin untuk sementara itu dulu. Waktunya terbatas. Ya Mas. Masih Mas Agung. Mas Agung kalau ada Apip. tambahan, monggo. Terima kasih Pak Daryanto. Paling hanya secara garis besar aja sih Pak Dar ya. Jadi pada prinsipnya kalau kita bicara resiko itu tidak hanya EPR 580 581 Pak Dar. Jadi semua metodologi yang ada di PGN, ada FMEA, RBI, RCM, terus Power, itu semuanya bicaranya resiko. Hanya yang membedakan antara satu metode dengan metode lain itu adalah kriterianya. Nah, biasanya juga yang pertama adalah mereka itu bisa menspesifikkan failure mode dari masing-masing peralatan. Nah, itu kenapa pada tahun 2014 kalau tidak salah itu pernah dilakukan perbandingan antara FMEA dengan RBI dengan level kriteria yang berbeda, maka level resikonya pun berbeda. Nah, jadi memang tidak bisa menyamaratakan metode resiko kan itu nggak bisa Pak. Jadi memang harus spesifik. Tadi sudah disampaikan ya kalau pressurized equipment dan tangki ya cocoknya mungkin pakai RBI gitu. Nah tapi untuk pompanya ataupun rotating equipment lainnya ya cocoknya FMEA maupun. Nah beda juga nanti untuk peralatan proses di kilang Pak. Di kilang itu ada beberapa peralatan proses yang memang dia tidak pressurized, kita terpapar korosi gitu. Nah itu ada metode-metode lain yang dilakukan oleh teman-teman di Pertamina biasanya. Jadi kira-kira gitu Pak gambaran besarnya. Ya, makasih Mas Agung. Kayaknya untuk next time Mas Apip perlu agenda penyampaian yang lebih detail ya. Ya Mas Agung ya, misalnya khusus RBA, khusus FMK gitu. Jadi biar kita lebih terpapar lah sama risk assessment ini. Makasih. Ya, siap. Sama-sama Pak Dar. Baik, terima kasih Pak Daryanto. Baik, saya lanjutkan Pak Agung, Pak Wulanto ke Pak Pramono. Mungkin, monggo Pak Pram. Ya, baik. Terima kasih Mas Afif. Selamat pagi Pak Agung dan Pak Purwanto. Terima kasih atas sharingnya Pak. Luar biasa sharingnya. Yang pertama ingin saya tanyakan mengenai kriteria critical equipment Pak. Kriteria critical equipment ini seperti apa ya? Apakah parameternya itu kerugian keselamatan personal gitu ya, atau kerugian biaya ya, kehilangan aset gitu ya. Itu kriterianya yang mana yang dipakai untuk critical equipment. Kemudian yang kedua, tadi kalau nggak salah di slide ketiga ya kalau nggak salah, itu PGM melakukan kerjasama dengan solar turbin ya Pak. Nah ini solar turbin berarti kan manufaktur ya, langsung ke mana Amerika ya, tanpa supplier di Indonesia ya. Nah itu seperti apa ini prosesnya gitu ya, bisa langsung ke luar gitu ya. Nah yang terakhir nih yang ingin mungkin suatu kesimpulan ya. Jadi sistem aset manajemen ini tuh
terdiri dari beberapa kegiatan aktivitas maintenance, kemudian hasilnya semuanya dianalisa dan nanti keluarnya adalah suatu rekomendasi ya. Apakah seperti itu ya kesimpulannya ya? Itu ya pertanyaan dari saya Pak Agung dan Pak Purwanto. Terima kasih. Siap, Ya, terima kasih Pak Pak Pram. Pram, monggo. Monggo Oke, Pak Purwanto, Pak Agung. menjawab untuk kriteria critical equipment, di panduan kami disebutkan untuk memperoleh critical equipment itu menggunakan sistem metrik ya antara POF dan COF. Nah, paling idealnya sebenarnya untuk penentuan POF ini dari perhitungan reliability dari equipment itu sendiri. Nah, saat ini kami sudah mulai untuk compile POF atau reliability dari masing-masing equipment, namun secara keseluruhan masih belum mencukupi ya. Nah, karena belum mencukupi, karena belum dilakukan untuk semua aset, itu bisa dilakukan atau misalkan datanya belum tersedia, itu bisa memakai data reliability yang kami digunakan yaitu data OREDA ya. Nah, dari OREDA tersebut bisa kita dapatkan angkanya dan kita untuk PF ada 5 kategori juga ya, seperti yang metrik risiko di PGN Group. Masuk kategori mana? Nah, lalu untuk COF-nya kita hitung dampak ketika terjadi kegagalan itu dampaknya seperti apa sehingga didapatkan COF-nya. Nah, POF sudah didapatkan, COF-nya sudah didapatkan sehingga bisa didapatkan tingkat criticality-nya. Itu yang untuk bisnis. Nah, sedangkan untuk safety critical equipment karena ini terkait dengan safety ya tidak bisa ditawar. Jadi secara otomatis itu dia langsung masuk dalam safety criticality equipment. Nah, sedangkan untuk bisnis ada beberapa kategori mulai dari low sampai dengan very high. Seperti itu, Pak Pram. Ya, terima kasih Pak. Silakan dilanjut dulu mungkin Pak. Sedikit Untuk tambahan. selanjutnya, Mas Agung. Ya Mas. Jadi sedikit tambahan nih untuk penjelasan equipment criticality analysis ya untuk Mas Pram ya. Kalau udah lama nih nggak dengar suara Mas Pram. Jadi kalau untuk ECA Mas, ECA di PGN dan yang berlaku lazim di perusahaan-perusahaan lainnya, itu biasanya merujuk kepada satu kriteria risiko yang berlaku di korporasi Mas. Nah jadi kalau di dalam gambar ini, kalau misalkan bisa dilihat, di sini kan ada posisi Enterprise Risk Assessment, yang metodologinya tadi sudah dijelaskan oleh Mas Pur ya, ada ECA, dan ada juga Operation Risk Assessment yang sebelumnya juga sudah dipaparkan secara detail ya oleh Mas Pur ya, ada Bauer, RBI, FEMA, dan lain-lain. Nah ini kenapa kita bedakan gitu? Nah karena memang untuk yang ECA ini kita tuh ingin mendefinisikan bagaimana perusahaan ya dalam hal ini itu menilai atau mendefinisikan asetnya itu sendiri gitu. Nah, makanya kenapa kalau misalkan kita bedah gitu dalam pedoman di sini itu akan dilihat bagaimana risk matris korporat itu coba kita kuantifikasi agar bisa terdefinisi tadi ya SCE dan BCE. Jadi kalau dilihat di sini kriterianya ada macam-macam. Ada aspek regulasi, ada aspek safety, ada aspek legal, terus ada aspek production, ada aspek ekonomik dan lain-lain gitu. Nah, di sini kalau bisa dilihat di PGN itu ada di pedoman risk management kalau tidak salah ya nama pedoman. Nah, jadi kita di sini memaksakan bagaimana aset tersebut didefinisikan oleh perusahaan. Nah, makanya ada 2 level, Mas. 2 level risk method, yang pertama enterprise risk assessment, yang kedua operation risk assessment. Nah, itu pertanyaan yang pertama ya, semoga bisa merangkum ya. Lalu yang kedua, terkait dengan strategi solar turbin. Sebenarnya secara prinsip, yang langsung itu adalah strategic agreement-nya, Mas. Jadi, kita mengontak langsung solar, kita menyampaikan ya beberapa concern dari PGN dan subholding gas. Di bawahnya itu ada Pertagas, Pertasantan, dan TGI gitu ya. Jadi berempat nih, kita berempat urung rembuk, terus juga kita menyampaikan ekspektasi ya dengan solar turbin karena memang kita sudah lama menggunakan
peralatan dari brand tersebut, dan kita melihat nih ada peluang-peluang yang bisa diimprove, khususnya kegiatan operasi dan pemeliharaan. Nah, akhirnya di situ kita paparkan dan ternyata feedback-nya adalah kita bisa mendapatkan privilege gitu, kayak misalkan diskon jasa, diskon pembelian spare parts, lalu juga prioritas pada saat kita melakukan purchasing dan lain-lain gitu. Nah, intinya sih karena ada strategic agreement ini, kita mendapatkan privilege-privilege tersebut yang secara praktis sebenarnya kita diskonnya lebih besar daripada loyalty diskonnya Pertamina dengan mereka. Gitu. Nah, tapi tetap Mas, untuk mekanisme eksekusinya kita tidak bisa langsung direct to solar turbine gitu. Jadi tetap melalui agennya mereka ya yang ada di Indonesia gitu. Nah, itu yang memang masih menjadi pembahasan di kami, dan per saat ini juga Pertamina sudah mulai mencoba merangkum kembali ya, ada rencana juga untuk diperluas gitu strategic agreement tersebut. Tapi tetap prinsipnya adalah di sini Mas, sistem manajemen aset sudah kita canangkan, itu coba kita propagandakan lah, intinya kita mempropagandakan ini ke semua pihak gitu, semua stakeholder, shareholder, OEM, dan lain-lain. Intinya tuh kita akan fokus kepada value yang akan kita deliver. Nah, bagaimanapun juga OEM itu adalah salah satu mitra ya, ada salah satu mitra strategis yang mesti kita maintain, tapi tetap value yang dicapai. Gitu. Sini makanya strategi harapan di sana. Nah, lalu yang ketiga, pertanyaan terkait dengan AMS tadi ya, itu terdiri dari beberapa kegiatan. Salah satunya di tengah-tengahnya itu ada maintenance sama operation. Nah, kalau di ISO 55001, Operation Planning and Control itu masuk ke klausul 8, khususnya 8.1. Nah, jangan lupa kalau di ISO 55001 itu kan ada klausul 4 sampai klausul 10 ya. Nah, itu bicara tentang strategik, terus perencanaan, enablers, Operation Planning and Control, terus pengukuran sampai continuous improvement. Nah, memang seolah-olah aset manajemen ini tuh hanya bicara operation and maintenance gitu, seolah-olah. Dan memang banyak sekali persepsi berpikir orang kebanyakan tuh seperti itu. Nah, tapi memang kebanyakan juga lupa gitu bahwa core bisnis di perusahaan tersebut basisnya apa dulu gitu. Kalau memang basisnya infrastruktur, artinya dari fase perencanaan, desain, konstruksi, seterusnya sampai nanti penghapusan, ya itu basisnya infrastruktur gitu, tidak bisa lari dari itu. Nah, ini yang seringkali di ini ya, misperception ya, jadi pikirannya bicara aset manajemen itu hanya operasi dan pemeliharaan, tidak seperti itu. Nah, makanya nanti harapannya kita akan fokus integrasi dan penyelarasan proses bisnis, baik itu secara vertikal horizontal, bahkan kita pun sekarang juga intensif nih dengan teman-teman keuangan bagaimana value yang dicatatkan di modul keuangan, dalam hal ini ya tadi ya useful life-nya itu, berapa tahun itu akan direkomendasikan dari reliability modeling-nya yang ada di integrity tadi. Jadi itu akan nyambung gitu. Setelah aset kita investasikan, depresiasikan berapa tahun, di tengah-tengah nanti ada fase-fase permajaan, upgrading dan segala macam akan menambah value si aset tersebut gitu. Nah, ini skema-skema ini yang nanti rencananya memang kita integrasikan ya. Khususnya nanti pada saat kita migrasi dengan SAP, itu harapannya bisa terlihat dengan baik. Tentunya core bisnis di operation and maintenance, reliability and integrity itu jangan dilupakan, karena memang itu salah satu jantungnya ya, agar aset-aset yang kita operasikan tuh bisa beroperasi sesuai target desain. Syukur-syukur bisa ini ya, bisa perpanjang umur asetnya. Nah, itu kira-kira seperti itu. Mas Pram, semoga bisa menjelaskan, Mas Pram. Baik, terima kasih Pak Agung. Saya lanjut ke penanya selanjutnya, Bapak Nur Hidayat. Ya, saudara Iswan. Baik, terima kasih Pak Agung dan Pak Purwanto. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal ya Pak. Yang pertama mungkin yang paling besar ini terkait availability dan adalah terkait manfaat atau tujuan untuk melakukan penilaian dan availability dan reliability itu, tujuan penilaian itu untuk apa, seperti itu. Dan perbedaan di antara keduanya ini sebenarnya apa gitu Pak? Karena kita ini kan masih agak awam ya terkait istilah ini. Kemudian terkait penilaiannya itu apakah kualitatif atau kuantitatif gitu. Kemudian dia itu dinilai itu berdasar terhadap suatu perangkat ya, atau kepada suatu plan gitu Pak, gitu untuk penilaiannya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan
RBI, FMEA, kemudian JUI ya, kemudian RCM, itu apakah ada standar itu dilaksanakan itu waktunya kapan gitu? Apakah ada interval misalkan dilaksanakan per sekian tahun, ataukah apabila suatu kondisi itu terpenuhi maka harus dilakukan jenis inspeksi ini? Itu saja mungkin Pak pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke. Tadi yang ditanyakan yang saya catat mengapa Tujuan perlu dan dihitung manfaat. ya tujuan manfaat menghitung availability sama reliability ya. Iya. Dan penilaiannya seperti apa? Sekaligus menjawab pertanyaan pertama dan kedua. Iya. Availability ini kan Monggo, Ustaz. ketersediaan ya, sedangkan reliability itu keandalan. Kalau maksudnya ketersediaan adalah kesediaan infrastruktur dalam hal ini kan fungsinya untuk menyalurkan gas ya. Ketersediaan infrastruktur untuk menyalurkan gas. Nah, kenapa perlu dihitung? Jadi untuk mengetahui performa dari infrastruktur itu sendiri. Nah, maksudnya dalam arti kalau dikaitkan dengan target ya, misalkan kami ingin menargetkan penyaluran dalam sebulan 30 hari 24 jam non-stop. Nah, ketika ini availability-nya tidak tercapai, artinya kan kita bisa mengetahui performa dari aset itu sendiri. Pertama itu yang untuk ketersediaan, yang untuk reliability ini secara konsep dasarnya adalah potensial kegagalan ya, kemungkinan kegagalan. Ini untuk menghitung kemungkinan kegagalan dari equipment yang berdasarkan dari data historical aset itu sendiri. Jadi dari historical aset kegagalannya bisa dihitung secara kuantitatif. Untuk rumusnya mungkin Mas Agung hafal ya. Jadi kegunaannya apa untuk perhitungan reliability? Nah, aset ini akan berpengaruh terhadap performa sistem maupun secara keseluruhan. Nah, ketika performanya misalkan di bawah target yang ditentukan, ini bisa menjadi penentuan dalam strategi kita apakah ini harus diganti, apakah ini bisa dilakukan perbaikan karena dengan memperkirakan kemungkinan kegagalannya itu berapa lama lagi, kita bisa ada strategi sebelum dia gagal, bisa kita lakukan misalkan perbaikan atau penggantian spare part yang selama ini sering rusak, seperti itu. Terus tadi untuk perhitungannya baik availability maupun reliability itu dihitung secara kuantitatif ya. Karena keduanya mempunyai rumus, tinggal kita memasukkan item-item di rumus tersebut sehingga didapatkan baik availability maupun reliability. Kalau untuk availability rumusnya adalah available time dibagi maksimum available time dikali 100%. Kalau untuk reliability mungkin Mas Agung bisa menambahkan. Tes. Ya, monggo. Ya, Pak Nur Hidayat, jadi ini kalau misalkan dilihat di layar, ini kita langsung contoh praktis saja ya. Jadi tadi Mas Pur sudah menyampaikan secara garis besar gitu formulasinya. Jadi banyak cara untuk mendefinisikan availability dan reliability. Jadi banyak pendekatan, banyak formulasi, banyak pendekatan statistik maupun numerik gitu ya untuk mendefinisikan tersebut. Hanya untuk di kita dan dunia industri kebanyakan, untuk parameter availability itu biasanya disandingkan dengan komoditas gitu. Idealnya availability itu disandingkan hierarki tertinggi. Misalkan kita bicara satu plant, taruhlah sistem PLI ya, PLI kan ada FSRU, lalu ada power gear, terus ada juga subsea pipeline,
terus ujung-ujungnya OTS kalau nggak salah ya. Nah, availability itu harusnya itu mencerminkan bagaimana suatu sistem tadi itu bisa berproduksi. Idealnya seperti itu, karena yang terkait dengan uang, trade money-nya, di situ kan ya. Jadi bagaimana FSRU tersebut memproduksi gas, akhirnya dialurkan ke lewat pipa, dan akhirnya diserah terimakan kepada objeknya. Nah, itu posisinya seperti itu. Harusnya availability di situ. Meskipun secara prinsip, availability itu bisa direpresentasikan di masing-masing subsistem terkecil. Gitu. Nah, tapi kembali lagi disandingkan kepada objektif yang terdapat di korporasinya. Nah, lalu bagaimana reliability berperan? Bagaimana reliability sit-in di dalam proses tersebut? Nah, kalau dilihat di gambar, di sini kan bisa kelihatan ya, posisinya adalah ada terdapat MTBF, MTTR, dan frekuensi gitu. Nah, MTBF ini mean time between failure ya, yang biasanya itu digunakan untuk merepresentasikan suatu kegagalan ya, jarak kegagalan dengan kegagalan di suatu peralatan. Nah, jadi untuk reliability sendiri, yang rumus pangkat minus lambda T yang jelimet itulah ya, itu untuk merepresentasikan bagaimana si peralatan ini mengalami kegagalan. Nah, ntar kalau di dalam reliability modeling itu bisa macam-macam tuh, kita bisa ngelihat tren peralatan ini makin sakit atau makin sehat, itu bisa kelihatan trennya. Bisa dilihat dari betanya minus maupun positif. Nah, memang idealnya untuk reliability itu cukup di level peralatan saja, meskipun kita bisa melihat kerangkaian secara sistem juga gitu. Jadi probability sistem tersebut sukses untuk mengalirkan gas itu seperti apa tuh bisa dilihat juga secara sistem. Nah, tapi maknanya akan saling overlap dengan availability. Nah, itu kenapa di kami ke depannya itu akan mencoba positioning ya, positioning KPI pun berdasarkan hierarki dan taksonomi gitu, availability tertinggi yang kemarin Mas Pur dan tim sudah mencanangkan ya di dalam subholding gas bagaimana availability terstruktur ya, dan juga melibatkan aspek komoditas yang datangnya sifatnya secara makro hingga ke mikro, dan kedepannya nanti reliability bagaimana bisa menopang komponen-komponen availability tersebut. Jadi ngeling suatu peralatan dia sehat akan berkontribusi kepada penjualan gas pengaliran gas yang bagus. Kira-kira gitu nanti kaitannya dan cascading-nya. Kalau rumusnya itu banyak macam-macam rumusnya kalau kita coba cari literatur ya. Tapi yang kita gunakan kedepannya semuanya basisnya sistematika seperti ini ya. Kalau availability tadi available time dibagi maximum available time. Kalau untuk yang reliability pangkat minus standarnya, tapi nanti kedepannya kita presentasikan melalui MTBF. Nah, lalu yang keempat terkait tadi ya standar interval pelaksanaan untuk RBI, RCM, FMEA dan kawan-kawan itu sebenarnya dikembalikan lagi ke proses bisnis di organisasinya. Nah, tapi ada beberapa pakem yang mereka tetapkan gitu. Mereka tidak menyebutkan apakah harus setahun sekali, 2 tahun sekali, dan seterusnya. Itu kembalikan kepada proses kita. Tapi biasanya ada beberapa syarat gitu. Yang pertama, apabila terjadi perubahan filosofi operasi, itu harus dilakukan lagi, reassessment. Terus yang kedua, apabila dilakukan perubahan desain, itu harus direses ulang. Terus yang ketiga, apabila tidak ada perubahan tadi ya, tidak ada perubahan desain, tidak ada perubahan operasi, sekarang bicara jangka waktu. Nah, idealnya sih jangka waktu ini disesuaikan dengan sertifikasi regulasi yang ada ya, mungkin yang terdekat adalah POO. Jadi ujung-ujungnya berbasiskan resiko tadi lagi, dikembalikan lagi ke umur peralatan dan lain-lain. Nah, ini mungkin 3 pakem yang bisa dijadikan referensi untuk setiap entitas itu melakukan justifikasi ya, standar terpal yang bisa. Ya, mungkin itu. Semoga bisa menjawab ya, Pak Nur Hidayat. Ya, baik. Iya, Pak. Terima kasih banyak, Pak Agung, Pak Purwanto.